Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, kita bersyukur kehadiran Allah. Di antara yang kita syukuri, alhamdulillah kita yang hadir malam ini termasuk orang-orang yang dikabulkan Allah doanya. Kenapa kita katakan dikabulkan? Karena mulai masuk Rajab, baik secara pribadi maupun dipimpin oleh imam, selesai sholat fardu kita selalu berdoa supaya Allah memberkahi hidup kita di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban. Tapi khusus untuk Ramadan kita doa wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Ya, jumpakan kami, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan berapa hari? Ada yang sudah 17, ada yang 18, ya. Tak masalah, ya. Tapi yang jelas doa kita dikabulkan Allah. Karena itu mari kita kabulkan pula, kita perkenankan pula apa yang diminta Allah. Karena dalam surah Al-Baqarah Allah jelaskan nanti Muhammad, kalau hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, jawab, inni qarib, aku dekat. Ya. Aku akan perkenankan doa kalau dia berdoa kepadaku. Ya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendak pula lah mereka memperkenankan apa yang ku minta dari mereka, melaksanakan perintah, menghentikan larangan yang dasarnya adalah lillah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di antara yang diminta oleh Allah kepada kita dan itu untuk keuntungan kita adalah puasa yang wajibnya di bulan Ramadan. Nanti habis Ramadan ada sunatnya. Malam ini kita akan bicara tentang puasa di bulan Ramadan atau puasa. Ayat yang menjelaskan tentang puasa kita sudah hafal semua dan beribu kali kita dengar kalian. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Di dalam ayat itu ada kata iman, ada kata kutiba, ada kata takwa. Dari tiga kata ini berkaitan dengan puasa, yang bisa kita ambil pelajaran diantaranya adalah bahwa orang melakukan sesuatu paling tidak didorong oleh tiga hal. Pertama, ada orang melakukan sesuatu karena cinta. Orang yang melakukan sesuatu dengan dasar cinta, bagi orang lain bisa saja berat, tapi bagi dia ringan. Contoh apa? Contoh seorang ibu yang punya anak 10 bulan, bangun setengah 4, tidur pukul 10 malam, istirahat, makan, minum, sholat. Capek. Pukul 12 malam, lebih kurang 2 jam dia tidur, dibangunkan oleh tangis anaknya. Dia lihat anak, dia tengok suami, dia tidak bangunkan suami.
Dia bangun, dia cuci muka, tangan, kemudian dia ambil anak. Dengan anak itu dia merasa senang. Dia mainkan hidungnya, dia usap kepalanya, keningnya, dia ajak bicara, dia ajak senyum. Nah, kalau tidak karena cinta itu berat. Tapi karena cinta dia lakukan. Jadi apa yang mendorong dia itu? Cinta. Begitu juga ayah dibangunkan pukul 2 malam oleh seorang istri karena anaknya dari pukul 12 menangis. Bisa saja dia ini sakit. Maka bapak bangun, cuci muka, tangan semua, ambil kendaraan, berangkat ke rumah dokter pukul 2 malam. Padahal dia capek. Yang bicara apa? Cinta. Nah, mungkin ini yang dirasakan oleh para orang-orang soleh atau para waliullah. Yang dijelaskan oleh ulama, 6 bulan seusai Ramadan mereka masih selalu mengingat Ramadan. Ya, di antaranya mereka berdoa, mudah-mudahan seluruh amal ibadah mereka di bulan Ramadan tidak ada yang tertolak. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah merindukannya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Yang kedua, ada orang melakukan sesuatu karena takut. Nah, ini tipe atasan bawahan, buruh dengan majikannya. Dia akan melakukan karena takut. Ya. Yang ketiga, ada orang melakukan sesuatu karena cari untung, mengharapkan untung. Ini tipe pedagang. Ada untung enggak? Nah, ketiganya ini di ayat tentang puasa ada. Kalau cinta, ya ayyuhallazina amanu, hai orang yang beriman, puasa. Kenapa cinta? Ayat ini 183 surat Baqarah. Di surat yang sama 165 Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Maka di 183 surah Al-Baqarah Allah panggil, hai orang-orang yang mencintaiku. Betul ini, puasa kalian. Berat puasa? Berat. Tidak usah yang dibagi Ghazali lagi. Ya, yang tingkat tingginya, yang tingkat rendahnya saja bagi saya berat. Apa itu? Puasa awam, menahan lapar dan haus serta hal-hal yang membatalkannya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, padahal ada tingkat itu oleh Ghazali khawas, kemudian tingkat lagi khawasul khawas. Di tingkat awam seperti tadi aja berat. Kita mungkin alhamdulillah diberi negeri yang keseimbangan antara malam dan siang lebih kurang sama. Tapi kalau tempat kita tinggal di negara yang siangnya 18 jam lebih, coba kira-kira gimana? Ya, itu kalau normal. Kalau pula musim dingin, subhanallah. Jadi kalau sesuatu dilakukan karena cinta, insya Allah dia tidak akan merasa berat. Ya. Kemudian karena takut, itulah dia tadi kutiba, wajib kalian puasa. Apa itu wajib? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan akan disiksa. Ya. Boleh kepada Allah tidak apa-apa, boleh. Karena takut boleh kepada Allah, tapi pastilah nilainya tidak akan sama karena cinta. Kenapa? Karena di dalam takut belum tentu ada cinta. Tapi di dalam cinta ada takut. Cari untung boleh, karena di ayat itu dijanjikan la'allakum tattaqun. Kalau kalian puasa, mudah-mudahan dengan puasa ini nanti, didikan puasa ini, kalian menjadi orang bertakwa. Beruntungkah orang bertakwa? Di awal Baqarah Allah sudah jelaskan. Ada 5 tanda orang bertakwa. Ya. Maka ayat ditutup oleh Allah, ulaika humul muflihun. Kalau terpenuhi 5 tanda orang bertakwa ini, apa kata Allah? Merekalah orang-orang yang beruntung. Saudaraku seiman rahimakumullah, dalam waktu yang singkat kita akan coba menghubungkan puasa dengan iman serta 5 fitrah manusia. Maksudnya apa 5 fitrah manusia? Allah ciptakan pada diri manusia sesuatu yang suci.
Maka itu boleh diusahakan dan harus diusahakan kalau ingin hidup bahagia dan sejahtera. Apa itu? Pertama, seluruh manusia ingin aman. Tidak ada manusia yang tidak ingin aman. Apa kaitannya dengan iman? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman ketika imannya tidak bercampur dengan syirik, merekalah yang akan merasa aman, kata Allah. Jadi kalau kalian mau aman, kata Allah, ya beriman kalian. Kedua, seluruh manusia ingin beruntung. Tidak ada manusia yang ingin rugi. Syaratnya beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Demi waktu asar, Allah bersumpah dengan waktu asar. Para ahli menjelaskan Allah ingin menunjukkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, hai manusia, umat Muhammad, kalian hidup singkat. Maka Nabi menjelaskan umur umatku nanti, manusia setelah aku, umurnya antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih. Artinya apa? Singkat hidup kalian. Sudahlah singkat, penuh dengan kesibukan. Karena ketika ayat ini turun, Mekah mata pencaharian orang dua yang menonjol, beternak dengan berdagang. Maka orang ini kalau sudah waktu asar menjelang maghrib sibuk. Peternak sibuk dengan hewannya, pedagang sibuk dengan target harus sampai di suatu tempat sebelum terbenam matahari. Karena kalau dia tidak sampai sebelum terbenam matahari, kalau sempat gelap, dia kena rampok kadang. Jadi Allah ingin gambarkan, hai kalian sibuk, umur kalian singkat hidup di dunia, kalian sibuk, semua kalian merugi kecuali yang beriman. Kalau mau beruntung, beriman. Ketiga, seluruh manusia ingin mulia, ingin hidup tenang, gembira. Syaratnya iman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina, kata Allah. Jangan kalian bersedih. Kalian itu tinggi kalau kalian beriman. Iman lagi. Keempat, seluruh manusia ingin derajatnya tinggi. Tidak ada satupun manusia yang ingin rendah, ingin tinggi derajatnya. Maka kalau ingin diangkat oleh Allah derajat kita, beriman. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Iman lagi. Terakhir, seluruh manusia sebenarnya ingin hidupnya berkah. Kenapa? Karena berkah itu adalah hidup penuh dengan kebaikan, kedamaian, ketenangan. Itu hidup berkah. Harta melimpah. Ya. Kalau di Islam ukuran melimpahnya kaya zakat, gitu. Dan itu sudah pernah dirasakan oleh masyarakat ketika Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah yang memimpin negara. Tidak ada satupun umat Islam waktu itu yang menerima zakat, semua berzakat. Itu hidup berkah. Syaratnya beriman. Walau anna al-qura aman wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya suatu negeri diperkecil, suatu keluarga diperkecil lagi, seseorang beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan untuk dia berkah dari langit dan bumi. Itu janji Allah. Jadi intinya apa? 5 fitrah manusia, syarat untuk mendapatkannya pertama iman. Apa kaitan dengan puasa ini? Tadi dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Sekarang kita kaitkan dengan yang 5 ini. Seolah-olah Allah bilang, kalian mau aman? Ya Allah, kami mau aman. Puasa kalian. Kalian mau beruntung? Ya Allah, puasa kalian. Kalian mau mulia, tenang, bahagia? Ya, puasa. Kalian mau diangkat derajat kalian, ditinggikan? Puasa kalian. Kalian mau hidup kalian berkah? Ya, puasa. Apa itu puasa? Nah, ini masalahnya. Puasa secara logat al-imsak. Apa itu imsak? Orang mengartikannya menahan. Saya lebih cenderung mengartikan imsak itu mengendalikan. Jadi kalau kita mau aman, mau mulia, mau beruntung, mau tinggi derajat, mau hidup berkah, mau gembira hidup ini, kendalikan roh dan jasad kalian. Karena manusia dari 2 unsur saja, roh dengan jasad. Roh dengan perangkatnya. Apa perangkat roh? Kendalikan pikiran kalian. Tundukkan ke wahyu.
Kendalikan sami kalian, pendengaran kalian. Kendalikan basar kalian, penglihatan kalian. Kendalikan kalam kalian, perkataan kalian. Kendalikan marah kalian, kendalikan cinta kalian, kendalikan rindu kalian. Kendalikan sayang kalian. Coba apa lagi? Kendalikan keinginan kalian. Pokoknya kendalikan roh dengan perangkatnya. Kendalikan jasad kalian. Kendalikan telinga kalian, kendalikan mata kalian, kendalikan tangan kalian, kendalikan kaki kalian, kendalikan perut kalian, kendalikan jantung kalian, dan lain sebagainya. Insya Allah kalian akan aman hidup kalian. Kalian akan beruntung kalian. Di dunia beruntung, di akhirat beruntung. Kalian akan mulia. Derajat kalian tinggi, hidup kalian berkah. Jadi konsep puasa harus kita terapkan setiap saat. Kalau kita mau yang 5 ini paling tidak. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alangkah kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Dia perintahkan kita ibadah. Semuanya itu untuk untung kita. Allah tidak mengharapkan sebesar zarah pun. Di antaranya puasa. Itulah tadi ya, keuntungan yang akan kita raih kalau kita betul-betul bisa melaksanakan puasa sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, kemudian didikan puasa. Nilai-nilai puasa itu kita bawa dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya hanya memukakan satu contoh saja. Sebagai evaluasi, benarkah kalau kita mau memakai konsep puasa ini kita akan aman? Ya. Kita buat contoh, si A umur 30 tahun. Ya. 30 tahun itu badannya sehat. Makan tambuonyo 5. Berapa tambuonyo? 5. Kita coba ya, buktikan ini. Betulkah nanti kalau tidak terkendali, makan minum saja, dia tidak aman. Baik, kita buktikan. Tambuo 5, jus 2 gelas besar. Udah? Selesai makan, masih ada lagi istirahat dengan 5 batang. Oh, udah selesai. Udah ya? Oke. Kalau kita pakai standar puasa, dia pasti tidak puasa ini. Artinya tidak mengendalikan dirinya. Kenapa? Karena Nabi yang mencontohkan nilai puasa dalam hidup, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Belum lagi kunyah. Jadi yang 5 tambo tadi itu suapnya bukan kayak Nabi kalau keras 3, tapi bakelo gitu. Paham tak? Ya, ini kan ini kita kadang-kadang menganggap enggak bisa dia evaluasi agama itu gimana pula. Ini. Ya, coba tengok. Umur 40 sudah mulai terasa. Pergi ke dokter. Lah, mulai dicek. Kata dokter, ginjal Bapak kena, Pak. Kira-kira di tangkuk Bapak terasa apa? Berat, Dok. Kolesterol. Udah kena. Bangun gimana? Dada Bapak. Waduh, Dok, berat kali. Jantung dah kena dah. Dah berapa kena? Dah 3. Saya kalau udah duduk, Dok, mau naik itu susah kali kaki saya. Iya, asam urat Bapak udah tinggi. Pandangan saya agak kabur-kabur, Dok. Memang sudah diabetes. Lengkap 5. Paham tak maksud saya nih? Pas umur 40 berangkatlah barangku lagi. Ya. Udah, nampak kan? Kenapa ini sampai kena begini? Karena konsep puasa tidak ada dalam hidupnya. Nah, begitulah kalau diterapkan dalam kehidupan. Kenapa terjadi korupsi oleh koruptor? Karena konsep puasa tidak ada dalam hidupnya. Dia puasa di bulan Ramadan, tapi tidak dibawa nilai itu dalam kehidupan. Kenapa pedagang besok banyak yang dicampakkan ke neraka? Karena nilai puasa pedagang yang menimbang-nimbang tidak masuk. Kenapa? Ibu-ibu beli cabai 2 kilo dikasihnya 1,7. Berarti nilai puasa tidak. 3 di korupnya. Paham tak? Itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi orang tidak aman. Derajatnya rendah, lebih rendah dari hewan. Ya, hidupnya tidak berkah. Tidak dimuliakan tapi hina. Bukan saja di akhirat tapi di dunia ini sudah hina. Gara-gara diantaranya konsep puasa tidak diterapkannya dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita nanti
betul-betul akan bisa menerapkan konsep puasa dalam kehidupan, maka kita akan merasakan hidup ini aman, beruntung, mulia, gembira, derajat diangkat Allah, hidup penuh berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.